Masih dalam suasana Natal, saya mengucapkan selamat Natal buat kita semua. Mari kita siapkan hati kita sebelum memulai ibadah pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur buat kasih Bapa atas kita semua. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ya benar Tuhan. Manakala kami merenungkan Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal supaya kami boleh dibebaskan dari hukuman dosa dan maut. Haleluya. Kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur. Mari naikkan ucapan syukur kita atas kasih-Nya, atas kesetiaan-Nya dalam kehidupan kita. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Sementara musik menaikkan pujian ini, mari saya mengajak kita untuk menaikkan doa kita secara pribadi. Mengingat segala kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan. Kalau kita boleh berada di hari-hari menjelang berakhirnya tahun 2021 ini, sungguh kita boleh melihat, merasakan pertolongan dan penyertaan Tuhan. Dan itu juga menjadi alasan di mana kita dapat bersyukur. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami mau ucap syukur, Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Engkau sungguh baik buat kami. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kami bersyukur Tuhan. Bersyukur buat segala kebaikan. Bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Dengan hati penuh ucapan syukur,
Kami memulai ibadah kami pagi hari ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kami datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya, dan yang di dalam kasih setianya tidak pernah meninggalkan kami, karya ciptaan tangan-Mu. Turunlah di tengah-tengah ibadah Natal ini kasih dan anugerah dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa, kalau pada pagi hari ini di hari Sabat-Mu yang kudus, kami boleh kembali Tuhan berkumpul beribadah, baik kami yang ada di rumah Tuhan maupun jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang menyaksikan ibadah ini secara live streaming. Hamba berdoa biarlah Roh Kudus akan bekerja melawat kami semua. Kami rindu Tuhan, kami boleh disegarkan, kami boleh dipuaskan oleh Engkau sendiri. Terlebih Tuhan, ketika firman-Mu disampaikan, firman itu berbicara buat kami semua untuk menyatakan apa yang menjadi kehendak dan isi hati Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa saat ini Tuhan yang akan memberkati seluruh rangkaian acara dari awal sampai kepada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap memuji menyembah Tuhan katakan bersama-sama, amin, amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saya percaya kita semua boleh bersuka cita hari ini, amin. Amin. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat Natal, Merry Christmas buat kita semuanya yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kita mau sama-sama rayakan Natal hari ini. Silakan Bapak Ibu Saudara boleh saling mengucap salam, depan, belakang, kiri, kanan, katakan Merry Christmas. Ya. Siap memuji Tuhan ya Saudara? Kita mau sama-sama nyanyi buat Tuhan, amin. Amin. Hark now, hear the angels sing, a king was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Haleluya, kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Long time ago in Bethlehem, the Holy Bible says, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on
Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Sekali lagi kita mau kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Yes. Pagi hari ini Bapa, kami datang di hadapan Engkau Tuhan. Membawa hati kami ya Bapa. Seperti emas kemenyan dan mur Tuhan, kami mau bawa hati kami di hadapan Engkau. Mari Tuhan, layakan hati kami Tuhan, layakan setiap kami untuk kami boleh menyambut Engkau Tuhan dan juru selamat kami ya Bapa. Haleluya Yesus. Seperti balungan, dayakanlah hatiku menyambutmu Tuhan.
Kami bilang kalau Natal benar-benar nggak berarti kalau tanpa Tuhan. Natal adalah ketika kasih Tuhan lahir di hati kami ya Bapa. Saat ini kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu yang luar biasa Bapa. Dengan apa yang kami kan balas Tuhan kebaikan Tuhan. Selain kami boleh setia sama Tuhan sampai akhir hidup kami Tuhan. Mengikuti apa menjadi panggilan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kami mau setia ya Bapa. Sampai akhir hidupku Tuhan, kami mau tetap setia. Haleluya Yesus. Kiaralaya Masih. Haleluya, haleluya Yesus. Bapa,
Terima kasih buat kasih sayang Tuhan Yesus. Jika hari ini kami masih hidup karena kemurahan Tuhan. Untuk itu tidak ada alasan untuk kami tidak setia. Harus setia sampai mati. Amin. Urapi pendeta dengan Roh-Mu yang kudus. Biar jelas apa yang dikhotbahkan. Yang sakit disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Yang bangkrut dipulihkan. Yang sakit hati dibereskan hatinya. Yang rumah tangga goyang dipulihkan. Berkati pendeta kami yang masih muda dan istrinya. Jika mereka juga masih setia. Karena Yesus ada di hati dia. Tentu dan anak-anaknya. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Kita duduk. Shalom. Selama karir saya jadi pendeta 49 tahun, baru sekarang ada gereja minta tema Malam yang Kudus. Sederhana ya? Tapi dahsyat. Di Indonesia, itu rata-rata yang di luar Yesus. Saya ulang, di Indonesia yang rata-rata di luar Yesus paling takut dengan kalau ada kematian. Apalagi matinya dibunuh. Digantung. Ditembak. Kebetulan malam Jumat dikuburkannya, makin takut. Ketika tokoh Mas Gaya baru dibunuh, itu yang nguburkan saya. Wah, keluarganya gak terima. Pai handoi we pembunuh nama. Wah. Waktu mau dikuduskan juga, minta saya lagi. Untuk rumah bekas pembunuhan di jalan Kosambi. Saudara, kata kudus ini super luar biasa sebelum saya masuk ke khotbah. Saya ajar saudara, ya karena saya seorang dosen. Ketika saudara takut malam apapun takut, kesepian. Hei, kamu jangan ganggu aku setan. Aku sudah dikuduskan, kamu gak ada apa-apanya. Kamu kalah oleh kekudusan Yesus, kamu tidak pernah menang. Coba ikut saya semua. Hai setan, jangan ganggu aku. Aku sudah dikuduskan. Kamu gak ada apa-apanya. Biar Natal ini ada spirit of excellence. Satu kebangkitan super luar biasa dalam diri saudara. Masa ke kamar mandi bangunin suami. Saudara yang baru nikah, keterlaluan. Bangunin engkongnya, bohong, takut ke kamar mandi. Tetangga baru mati dibunuh. Di kitab Wahyu orang penakut tidak akan masuk surga. Lantas gimana dengan COVID? Jangan takut, memang di dunia ini tempatnya yang aneh-aneh. Saya ulang ya, di dunia ini tempatnya yang aneh-aneh. Kalau nggak ada masalah bukan dunia namanya. Nanti masuk surga nggak enak. Saruakannya di dunia aja aman dah. Jadi memang Allah luaskan itu. Belum selesai yang lain, Omikron mengancam lagi, makin takut. Katakan, aku udah kudus setan, you boleh ganggu saya. You boleh serang saya, tapi yang menang saya. Hebat gak? Hebat gak? Coba ikut saya, hei persoalan. You boleh serang saya. Hei setan, you boleh ganggu saya. Tapi saya yang menang. Kamu kalah. Haleluya. Ya,
Jadi luar biasa nih. Oh yes, malam kudus. Aku sedih dikuduskan. Kamu gak ada apa-apanya. Lihat pemain musik. Duitnya pas-pasan. Tapi mereka enak dilihat. Gak kayak artis dunia rumah banget nanti. Apalagi sekarang jarang ada panggilan, ada COVID. Lihat mereka. Senyumnya menawan. HP-nya juga ada yang rusak. Tapi mereka. Oh iya semakin cakep saya lihat. Wah bangga yuk jadi suami, jadi istrinya. Oh jadi yang dulu belum tentu bahagia. Baik kita buka Injil Matius. Pasal 1. Ini luar biasa ini. Ayat 1, ayat 18 sampai 19 dahulu. Temanya itu yang tadi. Malam yang. Ya jadi mulai malam ini gak usah takut lagi ya. Amin. Sudah dikuduskan. Nyetir sendiri di mobil gak usah ditemenin 3 orang. Ya. Nemenin 3 orang traktir mie bakso 3 mangkok. Sorangan Mak Irit. Lihat saya baca dulu ya. Ayat 18 dan 19 dulu. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Perhatikan. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Nyerahin istri kok diam-diam. Anggarannya nyari hati. Ngebelak-belakan kayak diam-diam kayak. Sering tuh saya baca di koran putus hubungan Liani sama Teddy. Di koran. Oh yes, mohon izin bisa buka maskernya. Biar enggak enggak. Saya kan gendut. Nanti khotbahnya enggak karu-karuan kalau pakai masker. Coba perhatikan. Baik. Yusuf enggak terima. Bahasa Sundanya, tenteingan maneh teh Maria, teu setia. Kaget saudara, kalau aneh kata saudara dan saya yang jadi Yusuf sama nggak terima, sama nggak terima. Cara kerja Allah tuh rumit ya. Kenapa kok harus hamil dulu oleh Roh Kudus? Tidak melalui persetubuhan biologi seperti suami istri, tidak. Itu sebabnya Yusuf sakit hati. Maka dia mau menceraikan dengan diam. Tetapi ketika mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi. Dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ampun itu. Zaman dulu perselingkuhan dilempar batu sampai mati. Gak ada ampun zaman dulu. Apalagi hukum Yahudi keras, lempar batu sampai mati. Tapi ini masalahnya dia gak pernah bersetubuh dengan siapapun, tahu-tahu hamil. Tahu-tahu ini rahasia yang dalam. Rahim Maria dipercaya Tuhan. Untuk menjadi orang ternama di dunia. Baik. Anak Allah lahir lewat rahim Maria. Siapa Maria? Orang biasa. Bukan orang pintar. Jadi keselamatan juga saudara itu mahal dipercayakan kepada jemaat Isa Al-Masih. Jangan main-main lagi dengan dosa. Keselamatan itu mahal. Mahal. Neraka itu menyakitkan tiap hari kita dihukum kok masuk neraka siang dan malam. Di surga siang malam kita memuji Tuhan. Saudara dipercaya menerima keselamatan. Keterlaluan kalau merengut aja.
Isu kene geus baut. Nggak sakit gigi juga pura-pura sakit gigi. Supaya suaminya ngasih belanja lebih gede. Biasa noban mah no peceng. Wah puji Tuhan, pura-pura sakit. Bohong ke neraka tuh matinya. Udah lihat? Akhirnya apa? Tetapi ketika mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi. Berkata Yusuf anak Daud, janganlah takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Hebat ya? Ada artinya. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dia jadi juru selamat dunia. Bayangkan itu siapa yang berani mengatakan saya juru selamat? Enggak ada. Di kolong langit ini enggak ada. Ada banyak agama tapi juru selamat hanya Yesus. Enggak ada yang lain. Baru tercengang Yesus. Oh Tuhan, ampuni saya. Ampuni saya. Untung tidak jadi menceraikan Maria. Karena Maria sudah dalam rencananya Allah. Dalam programnya Allah. Apa saudara kebetulan jadi anak Tuhan? Saya mau tanya. Kebetulan? Tidak. Dalam rencana Allah. Kenapa Tuhan tidak panggil SBY mantan presiden? Megawati. Keselamatan itu kok iya mahal. Mahal. Jadi hargai keselamatan itu. Tepuk tangan buat Yesus. Ya, jadi mulai detik ini setelah nanti saya pulang. Gak boleh lemas lagi. Anak Tuhan gak boleh jalannya gitu. Ini menandakan kalah. Ya kaki sedikit. Pantau. Kemahi gak. Nanti Tuhan karunyangan. Ada satu cerita anak kecil udah mati. Zaman tahun 50-an itu mesti pakai celana kodok. Ya, celana kodok. Kantongnya di depan. Dia udah mandi terus pakai bedak. Terus dia ngerobekin kertas koran. Dia masukkan ke kantong yang di depan. Engkongnya datang, Kong. Dede banyak uangnya, Kong. Dicabut kertas koran dirobek. Udah rapi, udah nyisir. Singkongnya terenyuh. Itu uang nggak laku, itu kertas koran. Tahu, engkongnya cabut dompet. Dikasih kalau sekarang mas nilai sekarang 500.000. Sebab engkongnya kaya bandar tanah. Tahu? Tuhan juga begitu. Ketika saudara hidup rapi. Tetap teguh, tetap beriman, tetap tidak marah-marah dengan COVID. Tuhan gak karunyangan. Malaikat sini. Malaikat itu pesuruh Tuhan. Berkati semua jemaat Islam masih Malaer dari yang paling belakang sampai pendetanya. Oh gitu Tuhan. Berkati. Kenapa? Mereka setia. Aku kalah sama kesetiaan. Luar biasa. Aku kalah sama kesetiaan. Jadi saudara dan saya dalam rencana Allah. Pemusik dalam rencana Allah. Main terus sampai mati. Ada amin? Nanti urusan keuanganmu bagiannya Tuhan. Jelas semua? Jadi apa arti Natal? Kita mesti menang. Kalahkan maut, kalahkan kesedihan. Kemarin pagi saya masih dengar suara Kobudi Maestro. Kemarin. Udah sembuh. Malamnya meninggal. Saya kan langganan Radio Maestro dari tahun 72. Sampai buku segini kok ya. Dicatat sama saya. Apapun yang saya senangnya. Sekarang udah gak ada, tapi udah hidup dalam kemuliaan. Wah enak. Nah kita lihat di sini, lanjut. Kita lagi. Dua-dua hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Dahsyat. Dahsyat.
Om Almon gereja Jalan Semar, kalau khotbah selalu Immanuel Sumber Shalom. Udah 85 tahun. Saya pendengar setia, siapapun khotbah pendeta dari kampung saya catat dengan rapi. Saya simpan, wah udah semeter. Sudah ke rumah saya lihat. Immanuel. Jadi you dan saya, kalau toh Omikron makin meluas, nggak usah takut. Immanuel beserta saya. Uang pas-pasan, Immanuel beserta saya. Mesti ngomong, hei diriku, engkau punya Immanuel, jangan takut. Engkau punya Immanuel. Diri ini kalau dibiarkan lemah. Daud kan bilang, hei diriku, engkau jangan gundah. Daud, itu Raja Israel. Ajak omong, jangan. Sedang gak punya uang, nanti punya. Sedang sakit, nanti sembuh. Sedang gagal, nanti sukses. Balik-balikin aja. Sedang kecewa, nanti enggak. Hidup ini gampang. Ada dua, cuma ada dua, gak ada tiga. Kaya, miskin, bodoh, pintar, mati, hidup. Cuma dua, gak tiga. Jadi ketika saudara gagal, nanti enggak. Gitu. Pada senyum sekarang. Haleluya. Belum pernah ke Israel, nanti juga ke Israel. Haleluya semua. Mana tepuk tangannya? Kita lihat di sini. Baru sadar di sini sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Jadi nggak jadi mencerai. Karena ada yang menjelaskan kandungannya adalah dari. Jadi kok ada persoalan, jangan curiga dulu sama Tuhan. Tuhan izinin. Saya ulang. Persoalan serumit apapun, jangan curiga sama Tuhan seperti Yusuf curiga. Maria selingkuh, jangan. Semua dalam rencana Allah. Mengerti maksud saya? So, si Ayub anaknya mati 10. Hartanya habis. Dari ujung rambut sampai telapak kaki karena penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Tahu ujung-ujungnya apa? Dia disembuhkan. Dia jadi lebih cakep dari dulu. Kulitnya bersih. Hartanya 2 kali lipat. Jadi jemaat Israel masih yang pagi maupun yang nanti 9:30. Engkau dalam rencana Allah. Engkau yang akan menang. Sebesar apapun persoalan, aku yang menang. Ikut saya iblis. Engkau dari dulu sudah kalah. Silakan ganggu aku. Yesus juga diuji setelah puasa 40 hari 40 malam. Tapi Yesus yang menang. Engkau aku bisa kalahkan. Coba ikut saya. Engkau aku bisa kalah. Karena aku sudah dikuduskan. Ikut. Oke? Jangan tegang hidup ini nanti mati belum waktunya. Mau kena stroke, tegang aja silakan. Saya ingin saudara sehat. Lihat pohon ini, bagus kan? Bagus. Ada hiasannya. Saudara juga kalau senyum, enak dilihat. Itu orang lihat datang lihat, bagus ya orang Kristen. Gimana mereka gruk-gruk kan, aduh senyumnya luar biasa. 2 tahun kemudian rumahnya jadi baru. Sebab dapat mantu insinyur dari Parahyangan, arsitek. Rumahnya dibangunin. Saya mendoakan di Kota Baru, anaknya tamatan Unpar. Waduh rumahnya mewah. Dulunya miskin. Jadi saudara saya yang sekarang gagal, nanti enggak. Ya, ini contoh yang pertama. Kita lihat ya. Kenapa? Yusuf disayang Tuhan. Setia. Taat. Yang kita lihat sekarang dalam Kejadian. Pasal yang berikutnya yaitu pasal 12. Kejadian. Sesuai yang diminta oleh pengundang. Kita lihat di sini. Ini contoh yang kedua. Lihat di sini. Abram dipanggil Allah. Ayat 1 sampai 3 saja. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu. Ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu.
Abraham gak bilang, Tuhan mau apa lagi sih pindah-pindah? Enggak, dia diam tetap. Aku, kata ayat 2, akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Udah kaya namanya masyhur, lagi hebat gak? Udah kaya namanya masyhur. Orang-orang yang di penjara di Sukamiskin tuh barang pejabat, ya. Namanya hancur, kekayaannya disita. Ini tidak. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dan memberkati engkau. Jadi kaya dia. Luar biasa. Serta membuat namamu masyhur. Nggak jelek. Halo, perhatikan. Dan engkau akan menjadi berkat luar biasa. Kekayaannya banyak, namanya terkenal, jadi berkat. Kenapa? Abraham nggak suka mendebat Allah. Nurut. Jadi hidup ini ketika kita diserang masalah, jangan debat. Yang kok Tuhan begini, jangan, diem. Tetap berdoa, tetap ibadah di tempat ini. Nanti juga Tuhan pulihkan. Bahasa Sunda enak, engke Tuhan Yesus nyahoeun, nyaheun ke orang kayak oge. Sabar we heula. Saya senang pakai bahasa Sunda. Senang. Dengan suami gak punya salah, dicemerutin. Coba. Telat pulang, dicemburuin. Ketemu si Rina ya. Mantan pacar dulu. Coba. Padahal banyak kempes kok ya. Setelah suaminya bilang, uang papa cuma 15.000. Ban dalamnya 7 yang bocor mah. Gak bisa ditambal, tukang tambal minta ganti ban baru 45. Sedih, jaba sakit gigi. Pulang bukan disambut bikin nasi goreng bawang putih kesukaan papa. Malah dicemerutin. Aduh, kayaknya umur papa gak lama lagi. Jemaat Pak Yas gak ada yang gitu ya. Balalagir. Khotbah saya udah mau berhenti, yang ngantuk rugi. Tahu gak ketika saudara, ibu-ibu kasih senyum sama suami. Dia nyari uangnya gila-gila. Wah, sebelum berhasil gak mau. Eraku pemajikan bager. Kalau suami sering dibentak, dicurigai, sama menang nawe, menang jigo-jigo. Tahu suami senang disayang. Memang suami egois, senang disayang. Udah dari sananya suami mah mesti dihormati. Di Islam juga, suami mah imam. Coba ini ubah cara saudara. Puji suami saudara. Oh, gak lama lagi berhasil. Yang rumahnya tadinya ngontrak jadi berhasil. Gak percaya. Ya, Abraham taat. Nah, ini yang menarik di ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Wah, kalau ada yang ngutuk, kamu sial, kamu rugi. Kutuknya Tuhan ubah jadi berkat. Wih, ini bahasa apa kutuk diubah jadi berkat? Hanya Tuhan yang bisa. Jadi kalau tetangga ngomongin kamu sial, kamu bodoh, nanti Tuhan ubah jadi pinter, jadi sukses. Tepuk tangan, haleluya. Nasihatnya ikut Tuhan. Ludah Yesus aja kok Ias bisa nyembuhin orang buta. Ludah diemple-emple jeung tanah. Coba. Ini melanggar ilmu kedokteran mata. Mata mah kadang-kadang kesikut aja perih. Pernah saudara kesikut anak, dasar kurang ajar. Lihat mata mama jadi gini. Gak bisa ngejahit. Kebetulan tukang jahit. Ada pesanan 17. Lihat, kurang ajar. Terus diterusin monyet. Coba kita lihat. Di sini nggak ada. Di Manado banyak. You see? Kamu ngerti? Jadi malam Natal ini, ada catatan khusus nih. Bacakan. Biar jelas. Malam Natal ini menyadarkan jemaat bahwa Allah
dalam berbagai peristiwa kehidupan ini selalu memberikan kesempatan bagi kita untuk menggenapi panggilan dan tujuan ilahinya. Yaitu agar kita menjadi berkat bagi sesama. Nah, ini. Saudara gak punya uang. Mobil saudara dijual, rumah saudara dijual, bangkrut. Tapi masih punya senyum. Kumaha Pak Haji Dama, aduh Pak Hajinya sedang sedih. Gak jadi berangkat ke Mekah. Udah daftar, udah bayar. Karena dipending oleh Departemen Agama. Ya, sebab bagi mereka, waduh. Rukun kesekian itu penting bagi orang-orang kaya yang udah mampu. Dikasih senyum sama saudara. Aduh nuhun neng. Orang Kristen banyak. Imah rek rug-rug oge senyum. Aduh. Pak Haji asa kahibur. Pak Haji teh keur sedih. Teh janten ka Makkah. Dipending wae ku Menteri Agama. Ya daripada kena COVID di sana. Dia gak punya uang, gak punya mobil, gak punya simpanan, gak punya ATM. Masih punya senyum. Orang Batak bilang punya senyum. Ada orang Batak di sini. Masih ada senyum. Ya ayat terakhir. Kejadian 11. 31 sampai 32. Lalu Terah membawa Abram, anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran dan Sarai menantunya. Istri Abram anaknya, ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke Kanaan. Ya, ke tanah perjanjian. Lalu sampailah mereka di Haran dan menetap di sana. Ya, jadi sebelum ke Kanaan menetap dulu di Haran. Untuk apa? Di Haran juga dia harus jadi berkat. Di mana kita ada harus jadi berkat. Jangan di mana kita ada, rumah di jalan mana? Jalan kebaktian, kok nggak ada. Kalau nggak salah dekat sini ada jalan kebaktian. Tapi mana cara kebaktian? Lucu kan? Nggak jadi berkat. Marah-marah aja. Telur ayam pecah sama Yungjen dimaki. Tolol mana anjing balik ke Garut. Coba kita lihat. Nggak jadi berkat. Yuk melalui Natal ini sesuai dengan apa yang saya bacakan. Sekali lagi khotbah saya berakhir. Menyadarkan jemaat bahwa Allah dalam berbagai peristiwa kehidupan ini selalu memberikan kesempatan bagi kita untuk apa? Menggenapi panggilan dan tujuan ilahinya. Yaitu agar kita menjadi berkat bagi sesama. Oleh karena itu jangan sampai kita membuang waktu atau kesempatan. Amin. Udah selesai. Keberatan kita nyanyi. Sembah dan puji di musiknya keras. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Yes! Ya lagi tekan. Oh, sembah dan puji Dia. Enak kan? Enak? Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sekali lagi karena lagunya pendek. Haleluya. Ya Tuhan, sebagaimana firman-Mu telah mengingatkan kami semua. Biarlah Tuhan, kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami boleh pakai sebagai kesempatan untuk menjadi berkat bagi sesama. Yusuf menyediakan diri Tuhan untuk dipakai
sebagai alat-Mu sehingga Engkau lahir ke dalam dunia ini. Abraham Kau pakai Tuhan menjadi alat-Mu untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Demikian juga biarlah kami boleh yang sudah menerima terang Kristus, boleh menjadi berkat, boleh menjadi terang dimanapun kami berada. Berkati Tuhan Bapak Pendeta Hans Martosono yang sudah menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Bapak, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. You better not watch, you better watch out, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list, he's checking it twice. He's gotta find out who is naughty or nice. Santa Claus is coming to town. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list, he's checking it twice. He's gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming, Santa Claus is coming, Santa Claus is coming to town. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on,
Have yourself a merry little Christmas. So have yourself a merry little Christmas now. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau tahun ini kembali kita merayakan Natal di dalam kesederhanaan, dan hal ini mengingatkan juga kepada kita bahwa memang Natal yang sesungguhnya, bahwa kelahiran Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu memang bukanlah berfokus kepada pesta pora, bukan berfokus kepada liburan, bukan berfokus kepada hadiah-hadiah atau atraksi yang menarik di bulan Desember. Tetapi mengingatkan kepada kita bahwa agar semakin banyak orang yang mengalami kasih Kristus, mengalami terang Kristus di masa Natal ini. Karena dia datang sebagai terang ke dalam dunia yang gelap. Agar manusia yang hidupnya dikuasai oleh kemarahan, oleh hawa nafsu, oleh rupa-rupa hal yang jahat, oleh kebencian dan kepahitan, mereka boleh mengalami transformasi menjadi pribadi-pribadi yang sabar, menjadi pribadi-pribadi yang penuh kasih dan hidup di dalam kebenaran. Oleh karena itu, biarlah kalau saat ini kita boleh menyalakan lilin ini. Hal ini boleh mengingatkan kepada kita agar kita yang telah menerima terang itu, kita boleh hidup di dalam terang. Dan terang yang kita terima boleh kita pancarkan lewat hidup kita. Setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita boleh menjadi saksi, untuk kita boleh membawa senyum kita, membawa keramahan kita, membawa kasih kita kepada orang-orang di sekitar kita. Itu menjadikan kesempatan yang indah untuk membawa atau memperkenalkan jiwa-jiwa yang masih terbelenggu di dalam dosa, agar mereka mengenal terang Kristus. Ketika kita menyalakan lilin ini, lilin kecil kita, mari kita bertekad untuk kita boleh menjadi saksi Tuhan lebih lagi di tahun 2022. Saya undang Bapak Ibu boleh sama-sama bangkit berdiri, boleh menyalakan lilin elektrik yang telah diberikan. Sementara nanti kita akan nyanyikan pujian ini, Malam Kudus. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia.
lihatlah di Efrata. Hai, lihatlah di Efrata, terang besar turunlah, waktu tentara surgawi megah, puji Allah sebab nikmatnya. Ingat dunia yang gelap, ingat dunia yang gelap. Mari kita berdoa. Kita boleh mengangkat lilin kita. Ya Tuhan, terima kasih kalau Engkau datang ke dalam dunia ini, membawa terang bagi kehidupan manusia yang gelap. Kami bersyukur kalau kami boleh mengenal dan mengalami terang itu di dalam kehidupan kami. Tuhan, sebagaimana lilin-lilin yang kecil ini, ketika berada di kegelapan, sanggup untuk memberikan terang, memberikan arah, memberikan pengharapan. Hamba berdoa biarlah setiap kami yang sudah mengalami terang itu, kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Kami boleh menjadi terang di mana kami berada. Di keluarga kami, di lingkungan kerja kami, di lingkungan sekolah kami Tuhan. Dimanapun kami berada, kami mau membawa terang Kristus. Setiap kesempatan yang Tuhan berikan, kami boleh menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Berkati Tuhan setiap sidang jemaat-Mu. Menjelang kami mengakhiri tahun 2021 dan memasuki tahun 2022. Biar kami bertekad semakin mengasihi Tuhan, semakin rindu Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu lewat hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu boleh mematikan lilin dan dipersilahkan untuk duduk kembali. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, ada beberapa pengumuman yang perlu menjadi perhatian kita. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Hans Martosono di dalam ibadah hari ini. Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, ibadah minggu depan tanggal 2 Januari ya. Kita sudah memasuki tahun yang baru. Itu kembali dilaksanakan secara hybrid, tatap muka langsung dan juga secara online ya. Mohon Bapak Ibu dapat memperhatikan untuk ibadah-ibadah tatap muka jam 7 dan jam 9.30. Dan kami mengingatkan Bapak Ibu yang akan mengikuti ibadah-ibadah onsite ini untuk mendaftar lebih dulu ke sekretariat gereja. Ya, atau Bapak Ibu yang mengikuti secara online dapat menyaksikan di YouTube channel Giamala Air sejak pukul 7 pagi. Atau juga dapat mengikuti siaran rekaman ibadah melalui Radio Maestro 92,5 FM pukul 12.15. Ya, saya menyampaikan juga bahwa seksi musik dan pujian mengadakan open recruitment untuk para pelayan baik sebagai singer, musician maupun soundman. Dan ya, ini pendaftaran paling lambat sampai 31 Desember ya. Jadi jangan sampai kehilangan kesempatan untuk kita boleh melayani. Bapak Ibu dapat menghubungi Bapak Wendy atau Ibu Nancy di nomor-nomor HP yang telah tercantum, atau juga dapat mengisi Google Form yang terdapat di layar atau di warta dalam
PDF yang telah dikirimkan. Ya, mari bergabung untuk melayani bersama di dalam bidang-bidang yang ditawarkan ini. Selanjutnya kami juga menyampaikan untuk Bapak Ibu yang rindu untuk dibaptis, pendaftaran untuk baptisan air tahun 2022 telah dibuka. Bapak Ibu yang rindu boleh mengisi formulir di kantor sekretariat gereja. Ya, katekisasi dilaksanakan setiap hari Minggu jam 8:30 sampai 8:30. Baik Bapak Ibu, sebentar kita akan menyaksikan warta pengumuman khusus untuk ibadah-ibadah akhir tahun dan awal tahun. Kita mengakhiri tahun 2021 dan memulai tahun 2022 dengan ucapan syukur. Gereja mengadakan kebaktian akhir dan awal tahun dengan jadwal sebagai berikut. Ibadah akhir tahun akan dilaksanakan pada tanggal 31 Desember pukul 16.30. Ibadah awal tahun akan diselenggarakan pada tanggal 1 Januari pukul 8.00. Ibadah akhir tahun dan awal tahun akan disertai dengan perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang memerlukan anggur perjamuan dapat menghubungi dan mengambilnya ke sekretariat gereja. Pendaftaran untuk ibadah-ibadah ini baru dibuka tanggal 26 Desember 2021. Sehubungan dengan adanya PPKM, kapasitas tempat duduk hanya tersedia untuk 50 orang. Bagi jemaat yang akan beribadah secara onsite, dimohon untuk mendaftar terlebih dahulu kepada sekretariat gereja. Jemaat hanya dapat memilih salah satu saja dari ibadah Natal onsite tanggal 31 Desember atau 1 Januari. Apabila ada jemaat yang datang dan namanya tidak terdaftar, maka mohon maaf tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam ruang ibadah. Di penghujung tahun 2021 ini, kita akan memberikan persembahan khusus sebagai ucapan syukur kita atas berkat Tuhan sepanjang tahun 2021. Bagi jemaat yang sudah mendapatkan amplop, bisa mengumpulkannya hari ini sampai dengan tanggal 9 Januari 2022. Dan bagi sidang jemaat yang belum mendapatkan amplop, dapat langsung memintanya kepada asyir gereja. Atau jemaat dapat juga transfer melalui rekening BCA dengan nomor 008 392 5555 atas nama Gereja Isa Al-Masih dengan menambahkan nominal 22 di persembahan yang diberikan. Contoh, persembahan 1 juta menjadi 1.022 rupiah. Selamat menutup tahun ini dan menyambut tahun 2022 dalam perkenanan Tuhan. Amin. Ya, baik Bapak Ibu, nanti setelah ibadah selesai, asyir mungkin akan membagikan amplop ucapan syukur ya yang warna coklat. Satu keluarga untuk satu amplop untuk satu keluarga, yang mana kita boleh memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kalau kita boleh melewati tahun 2021 ini. Baik Bapak Ibu, ada pengumuman berkaitan dengan perjamuan kudus, sakramen perjamuan kudus. Pelayan-pelayan perjamuan sebagaimana tercantum untuk tanggal 31 Desember dan tanggal 1 Januari. Dan bagi Bapak Ibu yang belum bisa mengikuti ibadah perjamuan kudus secara onsite, bisa meminta hosti atau anggur ke sekretariat gereja. Baik Bapak Ibu, pada akhirnya kalau kita yang sudah mendapatkan amplop persembahan nanti dapat memasukkan ke kotak persembahan di depan. Atau bagi Bapak Ibu yang akan transfer boleh mengirimkan persembahan ke rekening gereja di Bank Sentral Asia dengan nomor dan nama yang tercantum. Atau juga melalui dompet digital seperti BCA Mobile, OVO, GoPay, Shopee Pay dan sebagainya. Caranya Bapak Ibu men-scan QR code dan memasukkan nominal persembahannya. Ya. Pada akhirnya nanti kita boleh keluar ruangan dengan tertib dan dimohon kita tetap menjalankan protokol kesehatan, memakai masker, tidak berjabat tangan atau bersentuhan, dan dihimbau untuk tidak berkerumun sesuai dengan anjuran pemerintah. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri.
Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk setiap berkat-berkat rohani yang boleh kami terima. Dan biarlah Tuhan kami boleh menjadikan momen Natal ini sebagai suatu kesadaran untuk kami hidup di dalam terang, menjadi berkat buat sesama. Berkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Hans Martosono yang telah menjadi saluran berkat buat kami semua. Hamba berdoa Tuhan menyerahkan setiap sidang jemaat-Mu di dalam aktivitas mereka sepanjang minggu yang akan datang. Menjelang akhir dari tahun 2021 ini, kami hamba berdoa biarlah berkat Tuhan, sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan terus melimpah di tengah-tengah keluarga setiap sidang jemaat-Mu. Dan pada akhir tahun nanti kami boleh bersama-sama merayakan ucapan syukur atas segala berkat, atas segala pemeliharaan Tuhan. Dan kami mau memasuki tahun 2022 dengan satu keyakinan dan pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa memberkati setiap persembahan-persembahan yang akan dikumpulkan oleh anak-anak-Mu. Sebagai tanda ucapan syukur, biarlah Tuhan yang memberkati persembahan-persembahan ini boleh dipakai bagi pelebaran keluasan kerajaan-Mu. Dan Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan berkat-Mu yang berlimpah. Pada akhirnya kalau sebentar kami akan berpisah, Tuhan pimpin sertai kami, tiba di rumah dengan tidak kurang suatu apapun, dan pertemukan kami kembali pada minggu yang akan datang. Untuk kami boleh bersama-sama beribadah dan merayakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Setelah kita bersama-sama beribadah, pulanglah Bapak Ibu sekalian. Kiranya kasih sayang dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, anugerah yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis bersama Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Sama-sama kita katakan amin, amin. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatkan, muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah lahir, dimuliakan, jadi Raja. Dia telah lahir, dimuliakan, jadi Raja. Amin, puji nama Tuhan. Selamat Natal. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua.